Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jakatorek 165 pada kesempatan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat zahir maupun nikmat batin. Jamaah Jakatorek 165 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran yang mulia, Quranul Karim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan berilah salam kepada beliau, kepada Nabi dengan salam yang sempurna. Dari ayat ini Ahlus Sufi, para orang-orang yang sudah sampai kepada usul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari dalil ayat Al-Quran ini, bahwa ini dalil untuk membentuk menjadi insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Kalau kita kupas secara tafsir, innallaha itu adalah taukid, yang artinya innallah, sesungguhnya Allah. Allah itu adalah zat yang maha suci. Kemudian di situ wawunya wawu atof. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Malaikat siapa? Malaikatnya Allah. Yusholluna 'alan nabi. Mereka bersolawat kepada Nabi. Kata-kata yusholluna 'alan nabi di situ adalah fi'lul mudhari', yang artinya dawam atau istimror, senantiasa bersolawat kepada Nabi. An-Nabi. Nabi ini adalah orang yang diberikan ajaran oleh Allah, tapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, itu kalau istilah ilmu tauhid. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan memberi salam kepada Nabi dengan salam yang sempurna. Kita ini sudah tidak mengalami zaman Nabi, khususnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menjamani zaman sahabat, kita tidak menjamani zaman tabi'in. Maka zaman kita adalah al-ulama warasul anbiya, yaitu ulama adalah ahli waris para nabi. Jadi kata-kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, disitulah bahwa kata-kata Nabi itu ternyata julukan turun-temurun, yang dulu mungkin an-nabi ini dalam tafsir-tafsir klasik itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad tidak ada, wafat, jasadnya tidak ada, tapi nur Muhammad itu masih berkesinambungan sampai masa kini. Ke siapa? Yaitu ke guru mursyid. Kata-kata an-nabi, takwil sufinya, yaitu adalah guru mursyid di situ. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi, itu tafsir lafzinya. Tapi sekarang ilmu Nur Muhammad, ilmu Nabi itu sekarang adanya di guru mursyid, disebut al-ulama warasatul anbiya. Kemudian ada perintah, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Maka di kalangan ahli sufi, di kalangan ahli toreko, ahli suluk, untuk mendidik para muridnya, maka para syekh, para mursyid itu memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memperbanyak sholawat. Karena sholawat ini adalah usul seorang murid, dengan sebab membaca sholawat tentu harus berwasilah, tentu harus ada guru rohaninya.
Maka kata-kata an-nabi berlaku masa kini ini adanya ilmu an-nabi atau ilmu Nur Muhammad itu ada di guru mursyid. Makanya kita tahu sholawat itu ada sholawat tibil kulub, wadawaiha, wa afiatal asadi wa sifaiha, wa nuril absori wa jilaiha, wa ala alihi wa sobihi wa barik wa salim. Nah, sholawat tibil kulub di kalangan ahli sufi itu ditujukan kepada latifah kolbi. Ketika baca surat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil kulub wa dawaiha wa afiatul asri wa sifaiha wa nurul absar wa jilaiha wa ala ali wa subha barik wa salim, itu ditujukan kepada latifah qalbi. Nah, itu suatu rahasia yang diberikan oleh orang-orang sufi dengan dalil tadi bahwa Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, maka orang-orang beriman harus berselawat kepada Nabi. Nah, salah satunya selawat tibil kulub ini adalah ditujukan ke latifah qalbinya. Di mana di kalangan ulama selawat tibil kulub ini adalah syifa, menjadi obat penawar untuk orang-orang zaman sekarang ketika terjadi galau, ketika terjadi penyakit di dalam dirinya atau dalam jasadnya, johirnya. Maka ulama-ulama sufi itu memberikan suatu amalan seperti tibil kulub wa dawaiha wa afiatil asadi wa sifaiha wa nuril absori wa jileh wa ala ali wa sobi wa sewa barik wasalim. Siapapun yang mendawamkan selawat itu tentu harus berkait kepada guru mursyid. Tanpa berkait kepada guru mursyid, ya tentu dalam proses untuk pentarbiahan rohani para murid itu lama. Tapi ketika berkait dengan guru mursyid itu akan cepat dan sur'ah, artinya cepat untuk membina, yaitu namanya latifah qalbi seorang murid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Jakatorik 165 ini, bahwa inna Allah wa malaikatu yusholluna ala nabi, salah satunya adalah sholawat tibil kulub yang ditujukan di latifahnya para murid ini. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Dan kalau seandainya pengen tahu tentang teks tibil kulub, Anda bisa cari di buku-buku tentang macam-macam sholawat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Jakatorik ini, dan selalu dakwah-dakwah Jakatorik akan menyentuh masalah tentang kolbu, akan menyentuh masalah tentang ruh. Dan di latifah qalbilah adalah salah satu untuk supaya manusia itu hilang penyakit zahir maupun batin, maka harus perbanyak selawat tibil kulub wa dawaiha. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.